Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Yuristensa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai fluida statis, di mana topik pembahasannya itu ada dua. Yang pertama, hukum utama hidrostatika, dan yang kedua, tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum pokok dan tekanan hidrostatis, serta dapat mengidentifikasi penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran, di sini saya tampilkan ada satu gambar di mana pada gambar itu ada seorang anak yang sedang sakit, lalu dia dirawat di rumah sakit dengan keadaan tangan yang telah diinfus. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa kantong cairan infusan disimpan di atas? Ada yang tahu alasannya kenapa? Jadi jawabannya, ketika kita menyimpan kantong cairan infusan di atas, maka tekanan pada cairan infusan itu akan semakin besar, sehingga cairan infus akan mengalir ke dalam tubuh melalui jarum suntik yang disuntikan pada tubuh kita. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari fluida. Fluida adalah zat cair yang dapat bergerak serta mengalir apabila diberikan tekanan. Lalu berikutnya ada pengertian dari fluida statis, di mana fluida statis ini adalah ilmu yang mempelajari gaya dan tekanan pada zat air yang tidak bergerak. Selanjutnya yaitu massa jenis. Massa jenis adalah ukuran rapat massa per satuan volume benda. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka akan semakin besar pula massa volume setiap benda tersebut. Persamaan dari massa jenis adalah Rho sama dengan M dikali V, di mana Rho ini adalah massa jenis, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Selanjutnya yaitu hukum utama hidrostatis, yang berbunyi seperti ini. Setiap titik pada bidang datar yang ada di dalam zat cair memiliki tekanan yang sama. Misalkan, pada suatu bejana berhubungan dimasukkan dua jenis fluida yang massa jenisnya berbeda, yaitu Rho1 dan Rho2. Jika diukur dari bidang batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, yaitu titik A dan titik B, fluida 2 ini memiliki ketinggian H2, sedangkan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Tekanan total di titik A dan titik B sama besar. Menurut persamaan tekanan hidrostatis, besarnya tekanan di titik A dan titik B bergantung pada massa jenis fluidanya dan ketinggian fluida di dalam tabung. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan rumus atau persamaan dari hukum utama hidrostatis, di mana dimulai dari PA sama dengan PB, yaitu tekanan di A itu sama dengan tekanan di B, lalu diturunkan sehingga ketemu hasilnya menjadi massa jenis 1 dikali H1 sama dengan massa jenis 2 dikali H2. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan bidang dan dibagi oleh luas permukaan bidang. Secara matematis, persamaan tekanan dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi A, di mana P ini merupakan tekanan dengan satuan Pascal, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan A merupakan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Berikutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Misalkan, dasar bejana yang terisi dengan fluida setinggi H akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar H juga. Jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah P, menurut konsep tekanan, besarnya P dapat dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida atau F dan luas permukaan bejana tersebut atau A. Volume fluida di dalam bejana merupakan hasil perkalian antara luas permukaan bejana dan tinggi fluida yang ada di dalam bejana tersebut. Oleh karena itu, persamaan tekanan di dasar bejana akibat fluida setinggi H ini dapat kita tuliskan menjadi P sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G dibagi A juga, hingga dihasilkan Rho dikali H dikali G. Jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan PH, maka persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan, PH ini adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, lalu Rho ini adalah massa jenis,
G adalah gravitasi, dan H ini adalah kedalaman titik pada permukaan fluida. Mari kita baca dengan seksama pernyataan berikut. Semakin tinggi dari permukaan bumi, maka tekanan udara akan semakin berkurang. Begitupun sebaliknya, semakin dalam kita misalkan menyelam dari permukaan laut atau danau, maka tekanan hidrostatis akan semakin bertambah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena disebabkan oleh gaya berat yang dihasilkan oleh udara dan jet cair. Kita telah mengetahui bahwa lapisan udara akan semakin tipis seiring bertambahnya ketinggian dari permukaan bumi, sehingga tekanan udara akan berkurang jika ketinggian itu bertambah. Adapun untuk jet cair, masanya akan semakin besar seiring dengan bertambahnya kedalaman. Yang terakhir yaitu penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama itu adalah gambar orang sakit, di mana konsep hidrostatis ini ada pada cairan infusan yang dipakai pada pasien tersebut. Yang kedua yaitu orang yang sedang menyelam, yang ketiga kapal selam, dan yang terakhir yaitu bendungan. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Bisa kita lihat pada gambar, di situ ada sebuah pipa U yang berisikan 2 jenis cairan yang berbeda. Jika massa jenis yang pertama bernilai 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis yang kedua bernilai 1 gram per cm kubik dan H1 adalah 10 cm, maka ketinggian dari H2 adalah, nah, untuk soal ini yang ditanyakan yaitu H2. Solusinya yaitu yang pertama, kita catat terlebih dahulu informasi yang telah kita dapat dari soal tersebut. Misalkan H1 sama dengan 10 cm, Rho1 sama dengan 0,8 gram per cm kubik, dan Rho2 sama dengan 1 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah H2. Lalu kita masukkan rumus Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Lalu kita masukkan informasi yang telah kita dapatkan tadi sehingga dapat dihasilkan bahwa H2 senilai 8 cm. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat disimak dengan baik serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.